Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nikita Aina Sulha, NIM K71199194. Kakak dari kampus UNS PGSD Kebumen. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang belah ketupat, khususnya tentang cara menghitung luas belah ketupat. Simak terus ya videonya biar kalian itu cepat paham bagaimana cara menghitung luas dari belah ketupat. Nah, yang pertama kakak akan memberi contoh bentuk dari belah ketupat biar kalian nggak bingung nih, kak bentuk belah ketupat tuh yang kayak apa ya kak? Kak, aku lupa bentuk belah ketupat. Ntar kalau udah dijelasin sampai akhir kalian masih bingung, kak bentuk belah ketupat tuh yang kayak apa ya? Nah, itu jangan ya. Ini kakak kasih contoh. Ini merupakan bentuk dari gambar belah ketupat. Jika dilihat, belah ketupat itu mempunyai 4 sisi. Nih, sisi yang pertama, sisi kedua, 3, dan 4. Belah ketupat juga mempunyai 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang mana dari sudut belah ketupat ini, sudut yang berhadapan itu sama besar. Sudut C berhadapan dengan A. Nah, sudut C itu sama besarnya dengan sudut A, sedangkan sudut B sama besarnya dengan sudut C. Terus, sisi-sisi dari belah ketupat ini itu juga memiliki panjang yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke materi luas dari belah ketupat. Di sini kakak ada gambar. Belah ketupat ini sama-sama belah ketupat ya. Di sini kalau kita ingin menghitung luas dari belah ketupat, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Di sini kalau kita mau menghitung luas, menggunakan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kalau disingkat, bisa setengah kali D1 kali D2. Kak, gimana sih cara cari diagonalnya? Kan dalam rumus luas itu ada diagonal 1, ada diagonal 2. Nah, ini kakak kasih tahu cara mencari diagonalnya. Sini ada gambar belah ketupat. Nah, di bagian sini ke bawah ini, seret, itu merupakan diagonal 1. Sedangkan di sini, seret, nah yang ini itu diagonal 2. Kak, gimana kalau kita menentukan diagonalnya itu kebalik? Nah, nggak apa-apa, asal kalian masih berpatokan pada ini. Kalau yang sebelah sini itu diagonal 1, sedangkan yang sini itu diagonal 2. Jika kalian menentukan diagonalnya terbalik, tapi kalian masih menggunakan patokan itu tadi, sebelah sini diagonal 1, sebelah sini diagonal 2, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian kakak juga ada rumus. Misal kita disuruh mencari hanya diagonal 1. Di sini kita suruh mencari hanya diagonal 1 saja dengan diketahui luas dan diagonal yang lain. Kita menggunakan rumus yang ini, yaitu 2 kali luas dibagi diagonal 2. Agar lebih paham, kita latihan soal dulu ya. Di sini kakak sudah membuat satu soal tentang luas belah ketupat. Bisa terlihat di sini ada belah ketupat yang sudah diketahui diagonalnya, yaitu diagonal 1 itu 6 cm, sedangkan diagonal 2 itu 4 cm. Terlihat ya. Nah, di sini kita disuruh mencari luas. Sesuai rumus tadi, rumus dari belah ketupat itu luas sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Kita hitung ya. Setengah dikali D1. Dicari pada belah ketupat ini D1-nya itu 6 cm. Saya tulis di sini
6 cm dikali D2. Pada belah ketupat ini D2-nya itu terlihat jelas ya. Itu 4 cm karena sudah diketahui. Ini tulis 4 cm. Dihitung. 6 kali 4 itu 24. Berarti setengah dikali 24 cm. Kita hitung 24 dibagi 2 itu 12. Berarti di sini 12 cm. Berarti luas dari belah ketupat ini itu 12 cm. Kemudian kita masuk ke contoh latihan soal yang kedua, biar kalian tambah paham. Sini kakak ada soal, kita baca bareng-bareng ya. Jika diketahui luas belah ketupat adalah 100 cm persegi dan memiliki panjang salah satu diagonalnya adalah 40 cm. Coba hitung panjang diagonal yang satunya. Jadi di sini ada satu buah belah ketupat. Di sini D2-nya itu belum diketahui, sedangkan yang diketahui itu hanya D1, diagonal 1 saja, yaitu 40 cm. Kita di sini disuruh mencari diagonal 2-nya. Kita tulis dulu yang diketahui. Luas sama dengan 100 cm persegi. Terus D1 sama dengan 40 cm. Yang dicari itu D2. Sesuai rumus tadi, jika kita mau mencari salah satu diagonal, berarti rumusnya di sini yang dicari itu D2. Berarti rumusnya 2 kali luas dibagi diagonal 1. Pada rumus awal tadi, kakak kan menjelaskan yang D1 dikali 2 kali luas dibagi D2. Itu boleh dibalik-balik, terserah pada soalnya. Jika soalnya mencari D2, berarti yang membagi itu D1. Sedangkan jika yang dicari itu D1, berarti yang membagi itu D2. Kita mulai hitung ya. Sesuai rumus, D2 sama dengan 2 kali luas. Luas di sini sudah tertulis 100 cm. Dibagi D1-nya. D1 di sini 40 cm. Ini bisa dicoret. Ini kan sama. Berarti 2 kali 10. 2 kali 10 itu 20 dibagi, udah dicoret ya, berarti 4. 20 dibagi 4, berarti 5 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang terakhir biar kalian tambah paham. Ini adalah contoh soal cerita. Kak baca dulu ya. Di kamar Budi terdapat hiasan dinding yang berbentuk belah ketupat. Panjang diagonalnya masing-masing 12 cm dan 10 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Nah, di sini kita disuruh mencari luas dari hiasan dinding yang berbentuk belah ketupat. Biar kalian gampang, itu kalian harus menggambar belah ketupatnya dulu. Di sini kakak udah menggambar ya. Di sini merupakan D1, sini D2. Tadi kan sudah diketahui diagonal masing-masingnya. Ditulis dulu yang diketahui. D1 sama dengan 12 cm. D2 itu 10 cm. Di sini kita disuruh mencari luas.
Nah, masih ingat kan rumusnya? Rumus luas dari belah ketupat. Kita tulis lagi ya. Luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Kita hitung sama dengan setengah dikali D1. D1 di sini adalah 12 cm. 12 cm dikali D2. D2 di sini adalah 10 cm. 10 cm. Nah, kita hitung nih. Ini kan banyak ya. Biar kalian lebih mudah menghitungnya, lebih gampang, itu bisa menggunakan cara coret-mencoret. Nih kakak contohkan. Sini bisa dicoret 12 bagi 2, 6 ya. Coret, ini 1, sini 6. Berarti 6 kali 10. Bisa terlihat? Ini kan, coret, sini 6, sini 1. Ini 6 kali 10. 6 kali 10 sama dengan 60 cm. Nah, berarti luas dari hiasan dinding yang berbentuk belah ketupat adalah 60 cm persegi. Nah, itulah penjelasan tentang luas belah ketupat dari kakak. Semoga kalian paham ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.